Halo teman-teman, mari kita belajar kembali materi TWK Pancasila yang hot dan tersulit. Kali ini untuk persiapan yang sebentar lagi kita akan SKD CPNS tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 yang PR kemarin ya. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang dipimpin oleh, nah ini A bukan ya, B Ki Hajar Dewantara juga bukan, WR Supratman juga bukan, Muhammad Yamin juga bukan ya. Nah ini ketua dari Sumpah Pemuda di Kongres kedua yaitu Sugondo Joyo Puspito ini ya sebagai Ketua Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Oke, selanjutnya nomor 1 terkait dengan materi Pancasila. Sesaat sebelum dibukanya silakan di-pause terlebih dahulu untuk bisa menjawab, kemudian kita bahas bersama ya. Saat sebelum dibukanya sidang PPKI 18 Agustus 45, salah satu perwakilan warga negara Indonesia Timur, Latu Harhari, menemui Muhammad Hatta untuk menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur bahwa mereka keberatan dengan 7 kata di belakang ketuhanan ya. Selanjutnya, Muhammad Hatta menemui tokoh Islam PPKI, Ki Bagus Hadikusumo, meminta 7 kata sila pertama dihapus. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai semangat pendiri negara dari Ki Bagus Hadikusumo dalam informasi tersebut yaitu A. Nasionalis, B. Bela negara, C. Musyawarah, D. Rela berkorban, E. Cinta tanah air. Nah ini jawabannya yang musyawarah. Kenapa musyawarah? Karena di sini ada rembugan gitu ya, atau ada kesepakatan ya kata kuncinya. Kemudian supaya Indonesia itu tetap utuh, tidak terpecah belah. Karena nanti kalau tetap tidak berubah, Indonesia akan berdiri dengan negara sendiri-sendiri. Nah ini jadi jawabannya yang C, musyawarah. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Jadi bukan nasionalis karena Indonesia belum terbentuk, bukan bela negara juga Indonesia belum terbentuk waktu itu ya. Kemudian bukan cinta tanah air dan bukan rela berkorban. Jadi jawabannya yang C, musyawarah. Itu jadi jangan sampai terkecoh kalau ada soal seperti ini. Kita harus jeli juga ya terhadap setiap kalimat yang ada di dalam paragraf ini, di dalam soal. Nah, sehingga kita bisa menjawabnya dengan tepat. Ini jawabannya yang C, musyawarah. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini masih Pancasila materinya. Manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya. Berarti sila kedua ya. Nilai kemanusiaan tersebut menunjukkan adanya. Oke, silakan di-pause terlebih dahulu. A. Kerjasama antar manusia. Bukan ya. B. Jalinan sosial antar manusia juga bukan. C. Pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi sila kedua itu berfokus pada hak asasi manusia. D. Perbedaan derajat. Nah, ini salah ya, kurang tepat. E. Perlindungan hidup terhadap manusia juga bukan. Jadi di sini jawabannya yang C, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jadi sila kedua itu fokusnya ke hak asasi manusia. Jadi kita menghormati harkat dan martabat manusia. Nah itu nilai hak asasi manusia dari dalam kandungan sampai ke liang kubur. Nah itu masih memiliki hak asasi manusia. Jadi ini soalnya masih mudah tapi biasanya banyak yang terkecoh. Oke, selanjutnya nomor 3. Pemerintah Kota Jogja melakukan sterilisasi kawasan trotoar. Pemerintah Kota Jogja berupaya memindahkan lapak di sepanjang trotoar ke lokasi yang sudah ditentukan. Lapak PKL dianggap mengganggu pejalan kaki. Akan tetapi para pedagang kaki lima tidak menghiraukan imbauan tersebut. Jika PKL tidak setuju direlokasi berarti terjadi pengingkaran. Nah ini terjadi pengingkaran oleh siapa? Nah yang ditanyakan PKL tidak setuju direlokasi berarti terjadi pengingkaran. Kewajiban pemerintah? Bukan ya. Hak pedagang kaki lima? Nah ini juga bukan. C. Kewajiban pemerintah dengan pejalan kaki juga bukan. D. Kewajiban pejalan kaki juga bukan ya, karena ini yang melanggar PKL. Jadi PKL itu melanggar hak pejalan kaki karena ini ada di trotoar jalan. Jadi kita harus fokus terhadap setiap soalnya. Nah ini PKL jika tidak setuju direlokasi akan mengingkari hak dari pejalan kaki. Jadi nomor 3 jawabannya yang E gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 4.
Nanti silakan di pause terlebih dahulu supaya bisa menjawab. Nah, jangan lupa jawabannya di kolom komentar ya. Oke, nomor 4 ini setiap individu sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan atau status yang berbeda sesuai peran masing-masing. Tiap-tiap kedudukan atau status yang dimiliki seseorang akan selalu mengakibatkan munculnya. Nah, ini yang apabila kedudukan tiap warga negara ini ya yang dimiliki seseorang akan selalu mengakibatkan munculnya. Silakan dijawab terlebih dahulu. A. Hak dan aturan? Bukan ya. B. Tugas dan aturan? Juga bukan. C. Kewenangan dan kekuasaan? Bukan ya. E. Tugas dan kewajiban? Ini juga bukan. Nah, jadi tiap-tiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Secara gampangnya, hak itu apa yang kita peroleh dan kewajiban itu apa yang harus kita jalankan. Nah, jadi setiap warga negara sebagai anggota masyarakat itu memiliki kedudukan status. Nah, selanjutnya nomor 5. Silakan di pause terlebih dahulu kemudian kita jawab bersama ya. Buku-buku teks pelajaran yang dialihkan dalam huruf Braille yang bisa diakses para penyandang tunanetra masih minim jika dibandingkan dengan buku teks pelajaran biasa. Adapun ketersediaan buku bacaan dalam huruf Braille di pasaran baru berkisar ribuan judul. Tantangan menerjemahkan buku pelajaran dalam huruf Braille terdapat pada simbol khusus seperti pada pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, makna yang terkandung dalam wacana adalah, nah ini ya, dalam teks. A. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Ini kurang tepat. Kalau yang E, penyandang tunanetra sudah bisa mengakses buku pelajaran dalam huruf Braille. Nah, ini juga kurang tepat ya. D. Menerjemahkan simbol fisika dalam huruf Braille memerlukan waktu lama. Juga kurang tepat. C. Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan para penyandang tunanetra. Juga kurang tepat. Nah, ini fokusnya itu yang B ya. Setiap orang berhak mendapat informasi dan pengetahuan. Nah, begitu pula dengan orang yang tunanetra. Nah, begitu pula orang-orang yang mempunyai keterbatasan lainnya. Nah, itu berhak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, kalau tunanetra ini pemerintah dengan mengadakan buku dengan huruf Braille ya supaya bisa mendapatkan misalnya ini pelajaran di dalam bidang pendidikan ya. Kemudian menambah pengetahuan dan wawasannya. Jadi, mendapatkan informasi dan pengetahuan itu semuanya harus bisa mendapatkannya dengan berbagai cara akses gitu ya, fasilitas yang ditunjang oleh pemerintah itu ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang bravo. Oke, itu untuk nomor 5. Selanjutnya kita akan ke PR ya. Silakan nanti PR-nya dijawab di kolom komentar. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas gitu ya. Nah, ini terkait dengan masih Pancasila ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih.